kembali pada keadaan tadi, kebijaksanaan, kondisi yang ada, dan keadaan yang diinginkan. Daksolan dan Cahsainya berbeda. Berbedanya apa? UKM bisa maju tumbuh, ternyata keadaannya tidak maju tumbuh berkembang. Nah, untuk mengatasi bisa maju tumbuh berkembang perlu adanya kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan atau proses? Segala peraturan, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengubah kondisi yang diinginkan tadi. Kemudian kita sering ada kebijakan dan kebijaksanaan. Maka kalau kebijakan adalah wisdom atau penyimpangan. Jadi pada dasarnya penyimpangan-penyimpangan yang diperlukan untuk mengubah situasi kondisi tadi. Yang tentunya yang dianggap oleh pimpinan adalah yang benar. Walaupun pada dasarnya kebijakan ada penyimpangan terhadap ketentuan prosedur yang ada. Contoh yang sederhana, saudara telat kuliah masuk, kemudian saya memberikan kebijakan membolehkan saudara masuk ikut kuliah. Padahal kalau kebijaksanaannya terlambat 10 menit tidak boleh masuk. Nah, itu kebijaksanaan untuk apa sih? Agar kuliah tertib, mahasiswa baik, mendengarkan serius belajarnya. Harapannya apa? Ya, memahami apa yang dibahas dan ujian hasilnya baik. Tapi karena terlambat, banyak kempes, kehujanan, masuk sudah lebih dari 30 menit. Boleh tidak? Mohon kebijakan. Nah, penyimpangan dari ketentuan yang ada. Siapa yang memberi kebijakan? Ya, dosennya, pimpinannya, pengusahanya terhadap buruh karyawannya. Daripada mereka tidak kerja, maka mestinya nganggur, tidak produksi, padahal sudah dibayar secara bulanan. Kalau dia tidak masuk terlambat 1 hari, perusahaan yang rugi. Jadi itu kembali tentang keadaan yang diinginkan, itu kebijaksanaan, peraturan, ketentuan perundang-undangan. Secara politis, maka kebijaksanaan tadi adalah kompilasi hukum. Jadi pada dasarnya hukum, ketentuan itu perintah dan larangan. Maka pada saat itulah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan dari 1, 2, 3 sampai 17, 18. Pada dasarnya apa? Untuk mengubah situasi kondisi yang diinginkan. Nah, ini tugas saudara mengumpulkan kelompok 3 orang, 1 kumpulan materi kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada ekonomi, ada perbankan, ada sarana prasarana, ada infrastruktur, ada UKM, ada COVID, kebijakan COVID untuk mengatasi kondisi ekonomi, termasuk tadi PSBB pembatasan. Pembatasan berdasarkan tujuan apa? Untuk mengurangi penyebaran. Itulah kebijaksanaan. Jadi itu kembali, saudara-saudara, kita memahami sekarang bahwa kebijaksanaan adalah segala ketentuan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan keadaan yang diinginkan. Siapa yang membuat? Ada subjek, ada objek, ada tempat, sasaran yang ingin dicapai. Silakan nanti Anda baca di materi bab kebijaksanaan yang menyertai perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi itu sekalian, kebijaksanaan menyertai perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, tugasnya tadi kebijaksanaan di pemerintah itu ada subjeknya, objeknya, tindakan apa yang dikerjakan, objek tujuannya, lamanya berapa. Nah, kaitan lama, kaitannya misalnya PSBB berapa? 1 minggu, 1 bulan, dibatasi itu. Karena tanpa ada batas tidak akan bisa sasaran itu kita ketahui sejauh mana keberhasilan kebijakan PSBB tadi terhadap penyebaran COVID. Kebijakan pemerintah memberi bantuan pada UKM, bagaimana dampaknya pada permintaan barang dan jasa di masyarakat. Itu kebijaksanaan. Tujuannya jelas, apa yang tidak dicapai. Kemudian berlaku untuk apa? Nah, ini berlaku bisa seluruh Indonesia kebijaksanaan tentang pendidikan nasional.
berlaku untuk daerah tertentu, apa PSBB. Ya, untuk DKI Jakarta, untuk Surabaya, berbeda dengan untuk daerah yang lain. Jadi itu pada dasarnya yang berkaitan dengan unsur-unsur syarat-syarat kebijaksanaan yang membuat negara, pemerintah, bisa juga perusahaan bisa saja membuat kebijaksanaan agar supaya kualitas produknya baik, ya, jumlahnya memenuhi standar, harganya bisa lebih murah. Itulah kebijaksanaan yang ingin dicapai dilakukan oleh perusahaan tentang kebijaksanaan produksi. Jadi itu sebenarnya instrumen daripada kebijaksanaan. Jadi nanti pada saatnya daerah atau tempatnya bisa berbeda, tidak berlaku seluruh Indonesia, hanya untuk daerah tertentu. Jadi kembali kebijakan ada unsur daerah, unsur wilayah. Jadi sekali lagi tugasnya kelompok 3 orang, 1 fotokopi tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak usah sejak SBY, tidak usah Pak Harto, cukup sejak ya Presiden Jokowi. Jadi kebijakannya apa, hasilnya apa yang dicapai, tidak bisa diketahui secara cepat. Berlaku karena apa? Ya ada periodenya, berlaku setahun. Baru nanti akhir tahun bisa kita lihat apakah kebijakan pengembangan UKM berhasil apa tidak. Jadi itu sebenarnya kita cukup 10 menit untuk mengantar kebijaksanaan yang menyertai perkembangan ekonomi Indonesia. Ini materi keempat. Baik, tugasnya kembali mengumpulkan 3 orang 1 fotokopi. Nah, besok saat ujian masing-masing punya ini. Termasuk kemarin tugas struktur ekonomi masing-masing sudah punya fotokopinya mestinya. Sehingga nanti ke saat ujian tinggal apa yang keluar kita tinggal menyalin. Dan sudah cepat jadinya, waktunya terbatas sehingga bisa selesai. Jadi selamat mengerjakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah di bidang ekonomi, infrastruktur, pembangunan, COVID, ya, dan sebagainya. Jadi 1 sampai mungkin sekarang sudah sampai ke 18 sampai ke 19 yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkati tambahan pengetahuan kita apa itu kebijaksanaan dan apa itu kebijakan. Nah, demikian, mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai, kita bisa tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.